Bayangkan saat Anda berdiri di lobi hotel mewah, mengenakan jaket lusuh dan sepatu usang, hanya untuk dihina sebagai gembel oleh wanita yang dulu pernah menjadi istri Anda sendiri. Maya tidak pernah menyadari bahwa pria yang ia usir dengan kata-kata kasar itu adalah pemilik sah dari gedung pencakar langit tempatnya mencari nafkah. Mengapa Raka memilih datang dengan penyamaran yang begitu rendah? Dan rahasia besar apa yang sebenarnya ia simpan di balik koper hitam kecilnya itu? Detik ini, sebuah jabatan tinggi dipertaruhkan hanya karena satu kata penghinaan yang terlontar dari bibir yang penuh kesombongan. Ini bukan sekadar tentang pembalasan dendam, melainkan ujian moral tentang bagaimana cara manusia memandang sesamanya tanpa melihat label harga pada pakaian mereka. Selamat mengikuti kisah penuh emosi ini. Langit kota di atas Hotel Arya Sena tampak seperti kanvas yang dicoreng warna abu-abu keunguan. Mendung yang menggantung seolah menjadi saksi bisu atas sebuah drama yang akan segera terurai di balik megahnya dinding marmer gedung pencakar langit itu. Arya Sena bukan sekadar hotel, ia adalah simbol kasta, tempat di mana para elit berkumpul untuk merayakan kemewahan mereka. Pilar-pilar tinggi yang menyangga langit-langit lobi dilapisi dengan lembaran emas tipis yang memantulkan cahaya dari chandelier kristal raksasa yang menjuntai anggun. Di tengah kemewahan yang menyesakkan napas itu, seorang pria bernama Raka melangkah masuk. Raka tidak datang dengan limusin hitam atau setelan jas seharga ribuan dolar. Sebaliknya, ia melangkah dengan sepatu sneakers yang solnya sudah mulai tergerus zaman dan jaket kanvas coklat yang warnanya sudah memudar karena paparan sinar matahari bertahun-tahun. Penampilannya sangat kontras, seperti noda hitam di atas kain sutra putih bersih. Namun, di balik kacamata hitam yang menutupi matanya, terdapat tatapan yang dingin dan sangat jernih. Raka adalah seorang arsitek strategi bisnis yang ulung, seorang pria yang membangun kerajaannya dari puing-puing kehancuran harga dirinya sendiri 7 tahun silam. Ia memegang kendali atas holding perusahaan investasi raksasa, Surya Investama Group, yang secara diam-diam telah mengakuisisi saham mayoritas hotel ini hanya beberapa minggu yang lalu. Motivasi Raka datang dengan cara yang hina, ini bukan karena ia pelit, melainkan karena ia ingin melakukan audit karakter. Ia ingin merasakan sendiri bagaimana staf di properti terbarunya memperlakukan tamu yang tidak terlihat menguntungkan secara finansial. Ia memegang teguh nilai bahwa etika seorang pelayan jasa adalah cermin dari kesehatan mental sebuah perusahaan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada satu rahasia berlapis yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Ia ingin mencari penutupan atas luka lama yang belum sembuh total. Ia tahu bahwa seseorang dari masa lalunya bekerja di sini. Langkah Raka terhenti sesaat ketika ia mendekati meja resepsionis utama yang terbuat dari marmer hitam Italia. Di sana, berdiri seorang wanita dengan postur tubuh yang kaku dan dagu yang terangkat tinggi. Maya Adriani. Nama itu pernah menjadi doa paling indah dalam setiap sujud Raka, namun kini nama itu hanya menyisakan rasa getir di lidahnya. Maya mengenakan seragam biru tua yang sangat pas di badannya, dengan lencana supervisor yang mengkilap di dadanya. Wajahnya masih secantik dulu, namun sorot matanya telah berubah menjadi sangat pragmatis dan penuh penghakiman. Kenangan pahit itu tiba-tiba menyeruak seperti air bah. Raka teringat malam terakhir mereka di kontrakan sempit yang pengap, di mana aroma mie instan menjadi makanan mewah harian mereka. Ia ingat dengan jelas bagaimana Maya melempar cincin pernikahan mereka ke lantai marmer yang pecah-pecah sambil berteriak bahwa hidup dengan pria miskin seperti Raka adalah sebuah kutukan tanpa akhir. Aku lelah menunggu kapal karammu untuk berlabuh, Raka. Aku ingin hidup layak, bukan hidup seperti tikus got. Teriakannya kala itu masih terngiang jelas, menusuk gendang telinga Raka meskipun 7 tahun telah berlalu. Raka menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia menyesuaikan letak kacamata hitamnya dan berjalan maju. Ia ingin tahu, apakah kesuksesan yang Maya raih sebagai supervisor di hotel mewah ini telah melembutkan hatinya, atau justru memperkeras egonya. Selamat pagi, saya ingin melakukan proses check-in atas nama Air Surya, ucap Raka dengan suara yang rendah dan datar, sengaja menyembunyikan getaran emosi yang sempat muncul. Maya tidak segera menyambutnya dengan senyuman. Ia justru memandang koper hitam kecil Raka yang sudah agak lecet dengan tatapan jijik yang tidak ditutupi. Tangannya yang menggunakan kuteks merah darah terus bergerak di atas keyboard, tanpa sedikit pun memandang wajah pria di hadapannya.
Maaf, atas nama siapa tadi? Tanyanya dengan nada yang sangat tidak ramah, seolah-olah berbicara dengan Raka adalah sebuah penurunan kasta baginya. Raka hanya tersenyum tipis di balik maskernya, menyadari bahwa permainan ini baru saja dimulai. Maya akhirnya mengangkat wajahnya, namun bukan untuk memberikan keramahan, melainkan untuk meluncurkan serangan verbal. Matanya memindai jaket kanvas Raka yang kusam dan berhenti tepat pada sepatu sneakers yang sudah tidak layak pakai untuk standar Arya Sena. Bapak yakin ingin menginap di sini? Mungkin Bapak salah alamat. Ada penginapan kelas melati di ujung jalan sana yang mungkin lebih sesuai dengan budget Bapak, ucap Maya dengan nada sarkasme yang kental. Suara Maya yang cukup keras menarik perhatian beberapa tamu VIP yang sedang mengantre di belakang Raka. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik, melirik Raka dengan tatapan meremehkan. Bukannya marah, Raka justru merasa sedih. Sedih melihat wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati berubah menjadi monster arogan yang mengukur harga diri orang lain dari merek pakaiannya. Saya punya reservasi untuk Presidential Suite, Mbak Maya. Atas nama Air Surya, balas Raka dengan sangat tenang, namun menekankan namanya agar Maya tersadar. Mendengar nama, Presidential Suite, Maya tertawa sinis, sebuah tawa yang mengandung racun. Presidential Suite? Bapak jangan melucu. Kamar itu harganya setara dengan gaji staf di sini selama setahun. Jangan sok minta pelayanan aneh-aneh kalau cuma bisa bayar harga promo, atau mungkin Bapak hanya ingin mencari tempat untuk berteduh dari hujan? Hotel ini bukan tempat tamu kampungan seperti Bapak. Hinaan itu keluar begitu saja dari bibir Maya, menciptakan keheningan yang mencekam di lobi. Kontroversi moral terpampang nyata di sini. Seorang supervisor, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam etika pelayanan, justru menjadi pelaku intimidasi terhadap tamu. Raka menatap mata Maya dalam-dalam. Ia melihat tidak ada lagi sisa-sisa wanita lembut yang dulu pernah ia kenal. Yang ada hanyalah seorang wanita yang mabuk akan status sosial semuanya. Apakah standar Arya Sena membolehkan stafnya menghina tamu berdasarkan pakaian? Tanya Raka dengan nada yang sangat tajam, membuat Maya sedikit tersentak. Namun, Maya dengan cepat memulihkan sikap superiornya. Ia merasa sangat aman di balik posisinya. Standar kami adalah memberikan kualitas terbaik untuk tamu-tamu berkualitas. Dan jujur saja, melihat Bapak, saya merasa Bapak hanya akan merusak pemandangan di lobi kami yang megah ini. Maya kemudian membanting kartu identitas Raka ke meja marmer, sebuah tindakan yang sangat tidak sopan. Cepat selesaikan administrasinya dan jangan berulah, atau saya akan meminta security untuk menyeret Bapak keluar. Raka mengambil kartu identitasnya dengan gerakan yang sangat lambat. Jari-jari mereka sempat bersentuhan sejenak, sebuah kontak fisik yang membuat Maya segera menarik tangannya dengan ekspresi jijik, seolah-olah ia baru saja menyentuh sampah medis. Raka hanya bisa menggelengkan kepala. Ia teringat bagaimana tangan itu dulu selalu menggenggamnya saat mereka berjalan kaki di bawah rintik hujan karena tidak punya uang untuk naik angkutan umum. Ironi ini sungguh menyesakkan. Sebelum pergi menuju lift, Raka memberikan instruksi terakhir, tolong, jangan catat saya sebagai tamu VIP di sistem. Saya ingin diperlakukan secara biasa saja. Maya hanya mendengus meremehkan, tidak tahu bahwa perintah itu adalah kesempatan terakhir yang diberikan Raka kepadanya untuk memperbaiki sikap. Matahari pagi menyusup masuk melalui jendela kaca raksasa di lantai 2 Hotel Arya Sena, menciptakan pola-pola cahaya yang menari di atas lantai kayu ruang konferensi. Namun, kehangatan sinar matahari itu tidak mampu mencairkan ketegangan yang membeku di dalam ruangan. Seluruh staf, mulai dari manajer tingkat menengah hingga bellboy, telah berkumpul. Mereka saling berbisik, mencoba menebak alasan di balik rapat mendadak yang diperintahkan langsung oleh kantor pusat holding. Maya duduk di barisan tengah dengan tangan bersedekap. Ia merasa sangat percaya diri. Ia baru saja mendapatkan pujian dari manajer departemen karena berhasil menangani tamu bermasalah, yang sebenarnya adalah Raka, dengan sangat tegas kemarin. Ia mengira rapat ini adalah tentang promosi atau pengumuman bonus tahunan. Ia terus memeriksa kukunya, tidak menyadari bahwa nasibnya sedang berada di ujung tanduk. Pintu samping terbuka dengan suara dentuman pelan yang berwibawa. Manajer hotel, Pak Dimas, masuk dengan wajah yang sangat pucat. Ia tampak seolah-olah baru saja melihat hantu.
Di belakangnya, menyusul seorang pria yang membuat seluruh ruangan terkesiap. Pria itu tinggi, dengan bahu yang lebar, mengenakan setelan jas 3 potong berwarna abu-abu arang dari bahan wol Armani yang sangat mewah. Kemeja putihnya sangat bersih, dipadukan dengan sepatu pantofel yang mengkilap sempurna. Rambutnya disisir rapi dengan gaya eksekutif undercut. Pria itu adalah Raka Surya. Maya yang sedang asyik dengan pikirannya sendiri mendadak kaku. Ponsel di tangannya hampir saja terjatuh ke lantai. Ia mengerjapkan matanya berkali-kali, berharap bahwa ini hanyalah halusinasi akibat kurang tidur. Namun, ketika Raka berdiri di depan podium dan melepaskan kacamata hitamnya, Maya merasa dunianya runtuh dalam sekejap. Pria gembel yang ia hina kemarin adalah pemilik baru hotel tempat ia bekerja. "Selamat pagi semuanya," ucap Raka. Suaranya tidak lagi rendah dan datar, melainkan berat, penuh otoritas, dan bergema di seluruh penjuru ruangan. "Nama saya Raka Surya. Mulai hari ini, saya resmi mengambil alih kepemilikan dan manajemen penuh Hotel Arya Sena melalui Surya Investama Group." Tepuk tangan meriah membahana, namun Maya tidak bergerak sedikit pun. Ia merasa seluruh oksigen di ruangan itu tersedot keluar. Ia mulai berkeringat dingin, teringat setiap kata hinaan yang ia lontarkan kemarin. Raka melanjutkan pidatonya dengan tenang, namun setiap kalimatnya mengandung sengatan listrik bagi Maya. "Saya datang kemarin sebagai tamu biasa, tanpa protokol, tanpa pengawalan. Mengapa? Karena saya ingin melihat apakah moto, pelayanan dari hati, yang kalian banggakan itu benar-benar nyata, atau hanya sekadar slogan di atas kertas brosur." Sayangnya, saya mendapatkan jawaban yang sangat pahit. Raka menatap seluruh staf, lalu tatapannya berhenti tepat pada Maya. "Saya menemukan bahwa ada staf senior di sini, seseorang yang sudah diberi kepercayaan untuk memimpin, justru menggunakan posisinya untuk merendahkan orang lain. Ia menghina tamu bukan karena perilaku tamu tersebut, melainkan karena penampilan fisiknya. Ia melontarkan kata-kata yang tidak pantas, menyebut tamu sebagai kampungan, dan tidak layak berada di sini." Suasana ruangan menjadi sangat hening, begitu hening hingga suara detak jam dinding pun terdengar seperti dentuman meriam. Maya menunduk dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya yang sudah semerah kepiting rebus. Ia menyadari bahwa topeng kesombongannya telah dipaksa lepas di hadapan semua orang. Raka melangkah turun dari podium kayu jati itu. Langkah kakinya yang menggunakan sepatu mahal menciptakan irama yang sangat intimidatif di atas lantai kayu. Ia berjalan perlahan, sengaja menciptakan drama di setiap langkahnya. Semua mata mengikuti arah geraknya. Dan seperti yang sudah diduga, Raka berhenti tepat di depan barisan tempat Maya duduk. Maya tidak berani mengangkat wajahnya. Ia bisa merasakan kehadiran Raka yang begitu dominan di hadapannya. "Angkat wajahmu, Maya," ucap Raka dengan nada yang tidak membentak, namun memiliki kekuatan yang tidak bisa dibantah. Dengan tubuh yang gemetar hebat, Maya perlahan mengangkat wajahnya. Air mata sudah mulai menggenang di matanya yang kini tampak sangat rapuh. Ia melihat pria yang 7 tahun lalu ia buang, kini berdiri sebagai penguasanya. Raka mengeluarkan sebuah map hitam dari balik jasnya. Di dalamnya terdapat surat resmi yang sudah ditandatangani oleh Dewan Direksi Holding. "Di hotel ini, kita menjual kenyamanan dan rasa hormat. Jika kita mulai memilah-milah siapa yang berhak mendapatkan rasa hormat berdasarkan isi dompetnya, maka kita telah gagal sebagai manusia," kata Raka dengan suara jernih yang bisa didengar oleh semua orang. "Maya Adriani, karena pelanggaran berat terhadap kode etik pelayanan dan tindakan intimidasi terhadap tamu yang mencoreng nama baik Arya Sena, saya secara pribadi menyatakan bahwa status kepegawaian Anda di hotel ini berakhir hari ini juga. Anda dipecat secara tidak hormat." Kalimat itu seperti palu hakim yang menghantam meja pengadilan. Maya menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan isak tangis yang akhirnya pecah juga. Beberapa rekan kerja Maya menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang merasa kasihan, namun banyak juga yang merasa bahwa ini adalah ganjaran yang setimpal atas kesombongan Maya selama ini yang sering menindas bawahan. Kontroversi di sini mencapai puncaknya. Raka menggunakan kekuasaannya untuk memberikan hukuman di depan umum. Namun, bagi Raka, ini adalah bentuk transparansi moral. Ia ingin semua staf tahu bahwa di bawah kepemimpinannya,
tidak ada ruang bagi kesombongan. Raka menyodorkan surat pemecatan itu. Tangan Maya bergetar saat menerimanya, seolah-olah kertas itu beratnya ratusan kilogram. Saya tidak melakukan ini karena dendam masa lalu kita, Maya, bisik Raka cukup pelan sehingga hanya Maya yang bisa mendengarnya, namun nadanya sangat menusuk. Saya melakukan ini karena Anda telah melupakan bagaimana rasanya menjadi manusia yang tidak punya apa-apa. Anda telah kehilangan empati, dan itu adalah cacat terbesar dalam industri ini. Raka kemudian berbalik dan berjalan kembali ke depan, meninggalkan Maya yang hancur berkeping-keping di tengah kerumunan. Beberapa jam kemudian, hiruk-pikuk rapat besar itu telah mereda. Maya telah mengemasi barang-barangnya ke dalam satu kotak kardus kecil. Ia berjalan keluar melalui pintu belakang, tempat yang biasanya digunakan oleh staf level bawah. Ia merasa sangat malu untuk melewati lobi. Namun, rasa ingin tahunya membawanya kembali ke meja resepsionis untuk terakhir kalinya, tempat di mana segala kehancurannya bermula. Di ujung meja marmer hitam itu, ia melihat sebuah amplop putih bersih yang tidak mencolok. Di atasnya tertulis namanya dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali, lurus, bersih, dan tegas. Dengan tangan yang masih gemetar, ia membuka amplop itu. Isinya adalah tumpukan uang tunai dalam pecahan besar, yang jika dihitung, jumlahnya jauh melebihi pesangon yang seharusnya ia terima, bahkan mencakup gaji selama beberapa tahun ke depan. Di antara tumpukan uang itu, ada selembar kertas catatan kecil. Maya membacanya dengan air mata yang terus mengalir deras. 7 tahun lalu, kau pergi karena aku tidak bisa memberimu kemewahan ini. Hari ini, aku memberikannya kepadamu bukan karena aku masih mencintaimu, tapi karena aku ingin kau belajar bahwa uang bisa membeli tempat tinggal, tapi tidak bisa membeli kehormatan. Gunakan uang ini untuk memulai hidup yang baru, dan belajarlah untuk melihat manusia dari hatinya, bukan dari apa yang mereka pakai. Selamat tinggal, Maya. Maya jatuh terduduk di kursi lobi yang empuk. Ia meremas surat itu di dadanya. Rasa sesal yang teramat dalam menghantamnya lebih keras daripada pemecatan itu sendiri. Ia menyadari bahwa pria yang dulu ia anggap tidak punya masa depan, ternyata memiliki masa depan yang begitu cerah karena ia memiliki hati yang besar. Raka tidak membalas hinaannya dengan hinaan serupa, melainkan dengan keikhlasan yang sangat menyakitkan bagi ego Maya. Dari jendela besar lobi, Maya melihat mobil hitam mewah Raka perlahan keluar dari area hotel. Ia melihat siluet Raka dari kejauhan, pria yang kini sudah benar-benar lepas dari masa lalunya yang kelam. Raka telah menutup satu babak dalam hidupnya dengan cara yang paling bermartabat. Sementara Maya, ia baru saja memulai babak baru hidupnya sebagai orang yang kalah, namun dengan sebuah pelajaran hidup yang akan ia bawa hingga liang lahat. Sore itu, Hotel Arya Sena tetap berdiri megah, namun atmosfer di dalamnya telah berubah. Setiap staf kini melayani setiap tamu dengan senyum yang lebih tulus, bukan karena takut dipecat, melainkan karena mereka baru saja menyaksikan bahwa di balik setiap penampilan yang sederhana, mungkin tersimpan seorang penguasa yang memiliki hati emas. Maya meninggalkan hotel itu dengan kepala tertunduk, membawa kotak kardusnya dan sebuah kesadaran baru, bahwa harga diri sejati adalah tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain saat kita berada di atas, dan bagaimana kita menjaga integritas saat kita berada di bawah. Kisah ini berakhir dengan pemandangan haru di lobi Hotel Arya Sena, di mana Maya harus menerima kenyataan pahit kehilangan jabatan sekaligus egonya, sementara Raka melangkah pergi meninggalkan sebuah amplop kebaikan yang meruntuhkan sisa-sisa kesombongan mantan istrinya itu. Raka telah membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk menghancurkan, melainkan pada keberanian untuk memaafkan dan memberi pelajaran berharga bagi mereka yang telah buta karena status sosial. Hikmah utama dari kisah ini adalah jangan pernah meremehkan siapapun hanya berdasarkan penampilan fisik atau kondisi ekonominya, karena roda kehidupan terus berputar dan kemuliaan seseorang terletak pada adab serta hatinya. Cerita ini merupakan karya fiktif yang sengaja kami susun serealistis mungkin agar kita semua dapat mengambil pelajaran hidup yang mendalam. Terima kasih tulus kami sampaikan karena Anda telah menonton hingga detik terakhir.